Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaini Syahriadi. Saya berkuliah di Universitas Nasional Qasim, jurusan Manajemen Bisnis. Pada kesempatan kali ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kelancaran juga untuk hari ini dan seterusnya. Nah, saya akan sedikit menjelaskan salah satu materi yang sudah dipelajari di mata kuliah komunikasi bisnis, yaitu komunikasi nonverbal. Nah, untuk komunikasi nonverbal itu sangat penting untuk membuat suatu informasi bisa disampaikan secara utuh. Nah, apa contohnya? Yaitu bisa seperti gerakan, sentuhan, tatapan, bisa menjadi sumber informasi yang cukup untuk valid saat dua orang berkomunikasi. Nah, mungkin teman-teman pasti pernah memberikan semacam kode ke orang lain untuk pergi ke suatu tempat hanya menggunakan anggukan, tatapan. Nah, itu adalah contoh komunikasi nonverbal. Secara komunikasi ini juga sering disebut sebagai bahasa tubuh. Nah, untuk dari inti sebuah komunikasi adalah untuk menyampaikan informasi. Jadi tidak hanya menggunakan kata-kata. Tujuan tersebut juga bisa dicapai dengan komunikasi nonverbal yang dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Nah, itu ada berikut ini penjelasan lebih lanjut untuk teman-teman semua. Untuk yang pertama ada ekspresi wajah. Nah, ini merupakan jenis komunikasi nonverbal yang paling umum digunakan. Bahkan tidak jarang kita sudah mengetahui informasi yang akan disampaikan lawan bicara. Bahkan sebelum itu menggunakan kata-kata, hanya dengan melihat ekspresi wajahnya. Nah, untuk sebagai contohnya itu bisa kita memberi satu senyuman atau ekspresi cemberut. Itu sudah dapat memberikan informasi yang cukup banyak dari lawan bicara. Nah, untuk yang kedua ada tatapan mata. Nah, ini tatapan mata berperan sangat besar dalam komunikasi nonverbal. Dari cara melihat, menatap, atau bahkan berkedip seperti ini, sebenarnya sudah bisa mengirimkan suatu informasi. Nah, saat melihat seseorang yang disukai misalnya, maka frekuensi berkedip akan meningkat dan pupil mata akan membesar yang sebelah sini. Sementara itu dari cara melihat seseorang bisa diketahui perasaan seperti benci atau ya cinta mungkin. Nah, selain itu hal-hal seperti tidak mampu mempertahankan kontak mata bisa dilihat sebagai tanda seorang sedang berbohong. Jadi tatapan mata sebenarnya bisa memberitahu banyak hal tentang seseorang. Nah, di dalam satu perusahaan atau para pelaku bisnis menerapkan komunikasi adalah hal yang terpenting antara satu sama lain, baik itu secara verbal atau non-verbal. Dengan komunikasi yang baik dan strategi yang bagus, maka hubungan yang tercipta dapat digunakan untuk menyelesaikan segala permasalahan bisnis yang ada. Komunikasi juga memiliki tujuan memberi informasi, memberikan persuasi, dan lainnya. Mungkin teman-teman sering menemukan pebisnis dalam melakukan strategi dengan menggunakan komunikasi verbal. Namun, teman-teman juga bisa menggunakan komunikasi non-verbal ketika melakukan sebuah strategi pemasaran. Nah, untuk contohnya, ketika teman-teman melakukan strategi pemasaran produk makanan, di mana pada saat melakukan sebuah review terhadap produk makanan kepada pelanggan. Nah, dari komunikasi nonverbal, teman-teman dapat melihat ekspresi pelanggan apakah menyukai produk makanan atau tidak. Nah, untuk pada umumnya komunikasi itu sendiri bisa kita lakukan proses penyampaian informasi seperti pesan, ide, gagasan dari satu pihak ke pihak lain untuk mencapai kesamaan makna pesan. Nah, apabila komunikasi verbal tidak efektif, maka komunikasi nonverbal bisa digunakan untuk mendukung suatu interaksi dalam proses komunikasi. Nah, untuk komunikasi nonverbal juga kita bisa ambil salah satunya di dunia kerja. Nah, untuk komunikasi nonverbal di dunia kerja pun jenis komunikasi yang penuh dengan warna dan nilai-nilai intrik, tidak seperti komunikasi verbal yang terlihat dan terdengar dengan sangat jelas ya. Komunikasi nonverbal juga harus kita pahami secara mendalam dengan melihat beberapa tanda yang bisa memiliki arti khusus dari sang pengirim pesan nonverbal. Nah, tanpa kita harus berkata bahwa kita sedang membenci rekan kerja kita bisa mengalihkan pandangan kita ketika dirinya sedang berbicara dengan kita. Ini sebagai tanda bahwa kita merasa dibenci atau sedang tidak nyaman untuk berinteraksi dengan dirinya. Nah, selain itu, ketika kita merasa senang dengan salah satu kandidat wawancara, tanpa harus mengatakan melalui satu kalimat full,
kita bisa menutup sesi wawancara dengan tersenyum. Ya, baik, cukup sekian dari materi hari ini, komunikasi nonverbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.